Ya, kita akan menentukan range dari suatu fungsi jika diketahui domainnya, ya. Jadi, suatu fungsi mempunyai domain, codomains, dan range. Kita akan menentukan range-nya. Seperti yang saya katakan minggu lalu, kita akan menentukan range-nya. Oke, saya akan berbagi layar dulu agar para murid bisa melihat, ya. Saya bagi layar. Saya bagi seluruh aja. Oke. Apakah sudah terlihat layar saya? Oh, sedang berproses. Oke. Ya, ini dia. Kalau kamu lihat, kalau saya tayangkan ini adalah rekapan otomatis, ya, kehadiran Google Meet. Ya, kamu yang sudah bergabung, tanda centang ini, ya. Yang terlihat sampai sekarang pukul 11.24, ya, ini tercatat sini adalah, ya, tadi bergabung misalnya Ivan, ya, bergabung pukul 11.17, ya. Nah, di sini akan kelihatan nanti kalau murid keluar, langsung kelihatan dari sini, ya. Jadi harapan saya semua fokus kegiatan ini, ya. Ketika saya bertanya, para murid langsung menjawab. Baiklah, kita akan langsung, ya, memulai. Perhatikan, oke. Ya, ini menentukan apa? Menentukan range, ya. Perhatikan. Menentukan range dalam kurung daerah hasil dari domain suatu fungsi. Oke, perhatikan semua, ya. Oke, misalkan seperti ini, saya buat seperti ini. Misalkan ada suatu fungsi, ya, dari A ke B. Nah, ini contoh dasar, ini masih dasar, ya. Nah, misalnya saya katakan ini adalah fungsi, ini A, ini B, ya. Nah, ini fungsi A ke B. Nah, misalnya saya buat sini adalah 1, 2, 3, 4 paling gampang gitu, ya. Lalu saya buat di sini, saya buat sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, misalkan saya pasangkan, ya. Misalkan saya pasangkan 1 itu ke 2, ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Nah, maka yang saya lingkari ini, yang saya lingkari warna merah ini adalah namanya range. Ya. Domainnya adalah A semua. Yang saya kasih semua ini adalah domain. Jadi ini adalah, kalau saya dikatakan domain, D, dalam hal ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Range-nya adalah berapa? 2. Oh, 5 enggak ada ya. Domainnya kan enggak ada angka 5 ya. Ya. Jadi domainnya adalah yang di himpunan A semua, ya. 1, 2, 3, 4. Range-nya adalah di B, tetapi yang ada hasil, ada pasangan dari A. Nah, itu, ya. 2, 3, 4, 5. Ini kalau diagram panah.
Bagaimana kalau dia kurva bidang koordinat ya? Nomor 2 misalnya saya buat gambar seperti ini ya. Misalkan ada kurva seperti ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Lalu saya gambar kurva sembarang misalnya. Saya buat gini aja. Gitu ya. Katakan ini Y sama dengan Fx. Kurva ini adalah suatu fungsi. Kenapa? Setiap diambil nilai X pada sumbu X, ya, pasti hanya ada satu nilai Y pada sumbu Y. Setiap diambil nilai X di sumbu X, hanya ada satu nilai Y pada sumbu Y. Misalnya saya ambil gini. Misalnya saya ambil, ini misalnya adalah, saya katakan ini 0, ya. Katakan ini sembarang aja ya, saya buat sembarang aja. Misalnya angkanya adalah ini 1 misalnya, ini 1. Ya, ini ada pasangannya di sini. Berarti ada pasangan, katakan ini 3 misalnya. Jadi setiap saya ambil nilai X ada nilainya di sini. Ini kan misalkan ya, saya misalkan gitu ya, 3. Lalu ini saya buat angka 2. Ya, ini misalnya saya buat 6 misalnya. Angka 6. Ya. Angka 6. Lalu saya ingin ya angka 6. Hanya misalnya gambarnya seperti ini. Ya. Ya, misalnya gambarnya seperti ini. Saya ingin menentukan, misalnya diketahui gini, gambar seperti ini. Ya, perhatikan gambar ya. Perhatikan gambar. Ya. Tentukan range jika domain ya, jika domain ya, jika domain adalah himpunan X, X-nya saya batasi seperti ini dari 1 sampai dengan 6 X anggota bilangan real. Karena domain itu pada sumbu X. Nah, oke. Sekarang bagaimana menjawabnya? Ada yang bisa jawab? Halo? Dari gambar ini, apakah ada murid ingin mencoba menjawab? Perhatikan ya. Perhatikan gambar ya. Tentukan range, ini maksudnya perhatikan gambar ya, perhatikan. Tentukan range jika domain ya X dari 1 sampai dengan 6 atau X ya lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 6. Boleh dibaca seperti itu atau langsung X bergerak dari 1 sampai dengan 6 karena ada sama dengannya. Berarti bisa dikatakan X-nya bergerak dari 1 sampai dengan 6. Jadi kalau saya gambar seperti ini, saya pertebal ya. Nah, misalnya warna biru saya buat ya. Jadi X-nya bergerak dari 1 dari ini sampai dengan 6. Nah, saya garis. Kalau ini domainnya, yang saya warna biru ini, kalau ini domainnya, bagaimana range-nya? Ada yang mencoba jawab? Nah, misalkan ini kan gambarnya belum lengkap ya. Coba saya lengkapi gambarnya ini. Ya. Gambarnya misalnya saya tambahin garis ini sini. Ya. Nah, saya tambahin garisnya. Oke, agar gambarnya lengkap, saya tambahin aja datanya lagi, gini. Enggak lurus, ntar. Lalu ini titik
titik balik minimumnya saya tentukan di sini adalah misalnya min 4 misalnya. Nah, jadi kalau di sini pasangan ini 2,0, kalau ini 1,3, ini 6,0. Nah, sekarang bagaimana range-nya? Ada yang mencoba jawab? Nah, perhatikan semua, kalau bingung coba saya ganti dengan warna, coba ya, saya ganti dengan warna hijau ya. Karena merah atau warna hitam aja, hitam tapi lebih tebal ya. Perhatikan, kalau ada soal seperti ini ditentukan domain, berarti x-nya bergerak dari 1 sampai 6. Pada sumbu x-nya ya, nilainya 1 sampai 6. Pertanyaannya kalau nilai x-nya 1 sampai 6, berapa nilai y-nya untuk x dari 1 sampai 6? Ya, berarti kita ambil nanti cobalah kita buat gambar itu, kita hubungkan ya. Nah, kita hubungkan. Kalau ini kan 1,3, berarti ada di sini angka 3, ada nilai y di sini, paham? Kita ambil yang tertinggi, lalu ini 0, tetap ada di sini. Ya, ini juga ada 0, lalu ini ada min 4. Maka inilah adalah range-nya. Ya, saya gambar seperti ini. Nah, jadi yang ini dikatakan domain, yang ini dikatakan apa? Range. Jelas ya? Berarti kalau dari gambar ini perhatikan, yang warna biru itu pada sumbu x dari 1 sampai dengan 6. Pada sumbu y kita ambil nilai y mulai terendah sampai tertinggi untuk gambar kurva ini, di kurva ini. Kalau x-nya 1, berarti y-nya 3. Kalau x-nya 2, masih y-nya 0. Kalau x-nya 6, y-nya juga 0. Kalau x-nya di sini, misalnya ini saya buat ini, angka berapa ini? 2 tambah 6 berapa? 8. 8 bagi 2, 4. Berarti ada angka 4 di sini misalnya. Ya. Kan sifat simetris ya. Parabola itu simetris. 4. Nah, jadi kalau ada x-nya 4, 4 itu kan ada di sini. Ya. Ada di antara ini. Berarti kalau dia 4, berarti dia min 4. Maka kesimpulannya, berdasarkan gambar ini, range-nya adalah, kita jawab. Nah, jadi kalau mau ditulis, range atau R itu bisa disebut dengan R saja, atau mau kamu tulis range juga boleh, ya. Sama dengan himpunan Y, jangan lupa himpunan Y. Y itu, Y-nya bergerak dari mana? Dari min 4 sampai dengan 3, berarti min 4 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 3, Y anggota bilangan real. Kenapa bilangan real? Ini adalah kontinu gambar itu. Gambar ini adalah kontinu, tersambung terus. Jadi tidak bisa kita tentukan setelah angka 3 itu berapa bilangan real. Nggak bisa, dia sangat rapat sekali. Berarti nggak ada jarak tuh, kontinu ya. Silakan, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini cara menentukan apa? Range jika diketahui fungsi dan domainnya. Ini kan fungsi ya, diketahui domainnya ini, range-nya ini. Gambarnya seperti ini. Nah, ini. Nah. Ada pertanyaan? Halo? Coba ya gambar. Halo, saya tanya lagi. Silakan, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Jelas? Halo, yang lain? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Iya, Pak. Jelas? Oke, coba saya tambahkan contoh berikut ya. Oke, coba saya tambahkan gambar dulu. Saya tambahkan gambar ya. Saya tambahkan gambar nomor. Oke, coba ini gambar ya. Oke, nomor 3 misalnya, saya buat gambar seperti ini ya. Nah, ini hanya gambar saja, perhatikan. Saya buat seperti ini. Sumbu X, ini sumbu
sumbu Y ya. Misalnya sebuah seperti ini. Nah, misalnya ini Y sama dengan Fx ya. Lalu saya hanya membuat angkanya ini 5, ini 7 misalnya ya, ini 3 ya. Tinggi yang sama ini saya buat 4 ya. Ini 10 misalnya. Ini hanya data saja ya, nggak ada hubungannya dengan hitungan. Kita hanya ingin ya, misalnya itu gambar ya. Saya ingin mengatakan tentukan ya. Nah, di sini saya buat tentukan range ya. Tentukan range jika domain sama dengan himpunan X ya. X-nya ya, saya katakan bergerak dari ya. Kadang-kadang ini mempengaruhi ya, kalau tidak ada sama dengannya, kadang-kadang hati-hati ya. Oke, misalnya saya katakan bergerak dari ini angka 0 ya. Bergerak dari 0 ya. Bergerak dari 0 sampai dengan 7 misalnya. Nah, seperti ini. Silakan, ada yang bantu jawab ya, bagaimana range-nya? Berarti pasti himpunan I. Oke. Ada yang ingin membantu? Silakan. Nah, jadi cara yang pertama adalah kamu harus memberikan garis tebal ya, ditebalin dulu ya. Ditebalin dulu, saya kasih warna merah ya. Untuk domainnya, kan X-nya bergerak dari 0 sampai 7, maka pada sumbu X kasihlah garis warna ditebalin dulu agar kamu tidak akan dari 0 sampai dengan 7 ya. Ya, saya tebalkan lagi. Nah, ini. Nah, ini sebagai apa? Domainnya. Ini sebagai domain. 0, kalian minta apa? 0 sampai 7. Nah, sekarang bagaimana untuk Y-nya? Nah, sekarang bagaimana range-nya dari gambar ini? Kalau domainnya 0 sampai dengan 7, bagaimana range-nya? Halo? Silakan, ada yang bantu jawab? Nah, caranya sama ya. Caranya sama, maka kita ambil semua, ini kan nilainya X dari 0 sampai dengan 7. Berapa nilai Y jika X dari 0 sampai dengan 7? Itu pertanyaannya. Jadi kalau saya buat kalimat di sini ya. Jadi kalau saya buat kalimat di sini, saya buat warna merah ya. Jika nilai X dari 0 jika nilai X dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 7, maka nilai Y, Y sama dengan berapa, sampai dengan berapa. Nah, gitu. Jawabannya gitu sebetulnya. Kalau menentukan range. Ya. Jika nilai X dari 0 sampai dengan 7, misalnya ada seperti ini ya. Nah, jadi kalau menentukan range itu seperti ini. Kalau X-nya dari 0 sampai dengan 7, berapa nilai Y? Yaitu Y dari berapa sampai dengan berapa. Ini yang mau kita jawab. Untuk mempermudah menjawab ini, maka
Coba kita lihat gambar dan hubungkan kepada nilai Y. Lihat gambar kurva, ya. Oke, perhatikan saya pertebal. Oke, diambil X-nya 0. Kalau X-nya 0, kan memotong sumbu Y, berarti di angka 10. Nah, sekarang saya ambil lagi nih, sepanjang ini. Nah, sekarang kalau X-nya 7. Ya, di angka 4. Ya. Kalau X-nya 5, berarti adalah 0. Kan ini artinya titik 5,0. Ini ada dibaca 5,0. Ada titik 5,0 di sini. Ya, maka 0. Nah, jadi kalau dilihat ini, kalau mau dipertebal, ya, kita pertebal gambarnya, maka nilai range-nya adalah sepanjang garis ini. Nah, ini yang saya tebali ini. Ini adalah nilai apa? Nilai R. Jadi range-nya di sini. Ada pertanyaan? Jelas? Nah, sekarang bagaimana range-nya adalah, jadi nilai range adalah berapa? Himpunan Y, Y-nya dari 0 sampai dengan 10. Ya. Nah, seperti ini. Jadi searah 0 ini 10, Y anggota bilangan real. Jelas ya? Oke. Coba ini kan hanya fungsi. Bagaimana kalau ini gambar? Bagaimana kalau saya buat soal? Perhatikan semua. Ya. Oke. Saya lanjut sampai sini. Ada pertanyaan enggak? Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Jelas? Ada, Pak. Jelas ya? Oke. Saya masuk contoh soal terakhir ya, setelah itu nanti latihan ya, perhatikan. Oke, soal terakhir saya buat gini, misalnya gini ya, saya buat layar baru ya. Nah, fungsi misalnya ya. Misalnya saya buat diketahui ya, ini nomor 1, 2, 3 ke 4 ya, nomor 4. Diketahui ya. Nah, fungsi X ke Y, koma, ya, X, Y, anggota bilangan real. Ya. Jika fx sama dengan ya x kuadrat min 2 dan domain adalah himpunan X dari min 1 sampai dengan 4 ya, dari min 1 sampai 4 karena sudah dibatasi X bilangan real, maka tentukanlah domain, maka tentukanlah range, maka tentukanlah range. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Oke, kita jawab. Nah, untuk menjawab seperti ini yang paling gampang adalah nilai X dari min 1. Nah, berarti ada, kalau berarti X-nya kan paling kecil min 1, berarti X sama dengan min 1. X sama dengan berapa? Setelah min 1 berapa? 0 ya. 0 kan sampai 4. Min 1, 0, ambil yang bulat aja. Ya. Min 1, 0, terus ayo berapa? 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4. Oke, sekarang dari X sama dengan 1 carilah nilai apa?
F min 1. F min 1 berarti min 1 kuadrat dikurangi 2. Berapa hasilnya? Berapa? Min 1 kuadrat berarti 1. 1 kurang 2 berarti min 1. Ya. Nah, dengan cara yang sama, coba kalau F0 berapa? Berarti 0 kuadrat dikurangi 2. Berapa? Berarti 0 kurang 2 sama dengan berapa? Min 2. Nah, sekarang F1. Min 1. Berapa? Min 1, Pak. Min 1 ya. Langsung dihitung ya. Oke. F2. 2, Pak. F2 berarti 4 dikurang 2 berarti 2. F3. 7. 3 kuadrat berarti 7. Ya. F4. 14. Berapa? 14, Pak. 14. Nah, ini dia. Nah, kalau dari sini dia sudah kamu dapat gini, kira-kira bagaimana range-nya? Berarti R adalah himpunan Y. Nah, ingat, Y itu adalah, dari sini kan, ini apartnya, F memetakan X ke Y, ini apartnya, berarti dari sini artinya adalah, saya ganti, arti simbol ini, ya, ini sebenarnya mengatakan apartnya Fx itu sama dengan Y. Nah, ini hanya mengatakan nilai Fx itu adalah sama dengan Y. Nah, itu hanya mengatakan jika ada fungsi X ke Y berarti Fx sama dengan Y. Nah, sekarang bagaimana nilai Y-nya? Kan X-nya terendah berapa? Min 1 sampai dengan 4. Berarti Y terendah berapa? Nilai Y terendah berapa? Min berapa? Min 2 hingga 14. Min 2 kurang sama dengan X. Y. Bukan X, tapi Y. Ya. Ini kan adalah Y. Ya, berarti ini adalah Y. Kurang dari berapa? 14. Koma Y anggota bilangan real. Ya. Nah, itulah jawabannya. Sekarang bagaimana kalau ingin gambar kurvanya? Saya coba dengan cara GeoGebra, ya. Ingat ya. Tadi soalnya adalah mana? Soalnya adalah Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2, ya. Lalu diminta domain kalau X-nya min 1 sampai dengan 4, ya. Coba ya. Saya coba tampilkan dengan cara GeoGebra. Ini saya minimize dulu. Saya buka aplikasi GeoGebra. Nanti Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2, ya. Oke. Nah, ini ada GeoGebra. Kamu bisa install sendiri di laptopnya. Ini gratis, tidak berbayar, ya. Oke, saya coba. Oke, saya gambar kurvanya. Kalau menggambar tinggal di sini aja, diketik aja sini, ya. Tadi apa tadi? Fx sama dengan berapa? Fx apa misalnya X kuadrat? Ya. X kuadrat dikurangi berapa? Kurangi 2. Dikurangin 2. Nah, ini gambar kurvanya. Nah, Fx X kuadrat dikurangi 2. Diminta tadi X-nya bernilai berapa? Ya. Ini adalah kurva dari soal tadi ini, ya. Nah, ini adalah kurva X kuadrat min 2. Domain yang diminta adalah min 1 sampai dengan 4. Min 1 sampai dengan 4, ya. Lihat gambarnya. Coba kita cari ya dari gambar ini. Sebenarnya saya cari, misalnya saya ingin menentukan titik di mana X min 1, ya. Misalnya saya gambar titik A. Titik A. Misalnya min 1 ya, terendah min 1. Ya. Nah, ini titik A-nya. Coba B-nya, misalnya titik B. Berapa tadi B-nya tadi? 0 ya. 0. Oke, ya. Lalu berapa lagi? Misalnya saya katakan titik C agar berbeda lagi. C berapa? Berarti 0, 1.
Ya, sudah kita hitung tadi. Nah, ini titiknya C, ya. Lalu titik D, berapa tadi? 2 ya, 2, F2. Saya gambar. Lalu titik E, 3. Nah, sesuai dengan hitungan kita tadi, 3. Yang terakhir, nah ini, ya. 4. Nah, inilah. Nah, kalau diminta, ini kan diminta dari min 1 sampai dengan berapa? X-nya diminta dari min 1 sampai berapa? 4 ya. Nah, ini nggak kelihatan, yang 4-nya 14 nggak kelihatan. Nah, ini saya turunkan. Nah, ini ya. Jadi X-nya sampai dengan 4. 4-nya mana ini? Nah, ini 4 ya. Jadi X-nya mulai bergerak. Kalau X-nya 4 tadi berapa? X-nya 4, berapa nilai X-nya? 14 ya kan? Kalau X-nya 4, 14 ya. Kalau dari 1 ya. Nah, jadi nilai kurva, kalau di gambar kurva ini ya, kita ambil paling bawah adalah angka ini berapa? Angka bawah ini adalah 0, min 2 ya. Min 2 paling tinggi adalah, nah kalau mau digambar nilai, misalnya saya gambar ya, saya oren ya. Nah, jadi kalau mau diambil range-nya ya, range-nya mau kita ambil adalah paling tinggi, Y-nya berapa? Ini kan tingginya di sini ya. Oke, ini kok nggak masuk tulisannya. Oke ya, coba saya orek-orek bisa nggak? Kenapa? Ntar kalau nggak masuk. Saya ambil warna merah. Ya coba, semoga ini bisa. Ya, paling tinggi angka. Loh, kok nggak bisa ya? Ntar. Saya ambil warnanya. Sebentar, kok nggak bisa? Iya, tadi error memang. Ini tadi error, nggak apa-apa. Saya ginikan aja. Oh, bisa ya. Oke, ya. Saya pakai ini, pakai pen nggak bisa. Oke, kalau gitu pakai ini aja. Nah, berarti di sini, ya. Ini kan paling tinggi berapa? 14 sampai dengan, nah ini, nggak lurus, garis saya nggak lurus, sampai dengan ini. Nah, ini, paling bawah. Jadi yang diambil adalah ini, ya. Jadi kalau kita ambil, nah ini saya tebalkan lagi. Nah, ini adalah daerah range-nya, ya. Yang disembunyinya, ini garis saya nggak lurus, ya, paham ya? Nah, jadi sepanjang ini dari sini ke sini adalah nilai range-nya. Ini adalah R, ya. Nah, ini R, ya. Domainnya tadi mulai dari angka min 1 sampai dengan ini min 1 di tengah-tengah ini min 1, ya. Di sini min 1 sampai dengan 4. Ini min 1, ya, sampai dengan ini adalah domainnya. Jadi kalau di ini domain, ya.
Ya, kalau ini domainnya maka ini adalah range-nya, ya. Paham semua? Halo? Jadi jawabannya range-nya berarti dari min 2 sampai dengan 4, 14 berarti kalau mau tulis berarti range, ya. Ya. Sama. Y berapa ini? Min 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 14, ya. Koma Y anggota bilangan real. Ya. Nah itu. Jadi saya pennya agak error. Jadi nggak pakai mouse di Indonesia. Silakan ada pertanyaan, jawabannya seperti itu, ya. Ini sudah jam 12. Oke. Saya mau doain dulu. Oke, silakan.